Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha SDS Mentari Arido Islamic School. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Indri dalam pembelajaran kali ini. Apa kabarnya semua? Semoga kalian tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Ibu Guru akan membawa beberapa buku ini. Namun, butuh kantong untuk mudah membawanya. Wah, ada kantong kresek. Dan juga kantong kain. Pilih yang mana ya? Kantong kain saja. Ya, kantong kain lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan? Kalian tahu apa artinya itu? Kantong kain dapat dipakai berulang dan kita bisa mengurangi produksi sampah plastik yang hanya sekali pakai. Kenapa ya dengan kantong plastik? Kantong plastik setiap sekali pakai akan dibuang dan sampahnya akan bermuara di laut. Hewan-hewan yang hidup di laut mengira ini adalah makanannya. Wah, simak ya informasi berikut ini. Hewan-hewan yang terdampak sampah. Kura-kura terjerat plastik. Bangau terperangkap kantong plastik. Anjing laut yang mati lemas karena terjerat lehernya. Gajah laut yang sekarat memiliki bekas di lehernya. Hiu yang terjerat kantong plastik di lehernya. Ikan kecil ini terjepit pita di leher. Dan penyu laut mati akibat tersedak sampah plastik. Miris ya, melihat kondisi hewan-hewan yang mati mengenaskan sekali karena perbuatan kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita memperlakukan hewan dengan baik, tidak menyakiti dan merendahkan hewan merupakan bagian dari saling menyayangi antar sesama makhluk. Surah An-Nur ayat 41 sebagai dasar manusia untuk memperlakukan hewan yang juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad 'alima salatahu wa tasbihah wallahu 'alimun bima yaf'alun. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sudah sepatutnya manusia sebagai makhluk yang paling unggul di antara semua makhluk lebih bersikap toleran, ramah, dan peduli dengan menjaga hubungan baik dengan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Mulai saat ini, kita batasi penggunaan plastik dan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan ya. Menjaga dan merawat hewan merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai dari sila-sila Pancasila. Kira-kira sila keberapa ya? Nah, yang kita akan pelajari adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita mengandung nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Simak video berikut ini. Setelah menyaksikan video ini, kalian akan mendapatkan informasi mengenai sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, awalnya kita akan mengingat kembali lambang dan sila-sila Pancasila ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Sudah ingat kan? Setelah mengenal lambang dan sila Pancasila, kita akan mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Dan sila kelima mengandung nilai keadilan sosial. Nah, sudah paham mengenai nilai-nilai Pancasila? Yuk, kita simak informasi selanjutnya. Refleksi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus sudah tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mereka saling mengasihi sesama makhluk hidup. Hal ini dapat diterapkan dengan merawat tanaman, tidak menyakiti hewan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini dicontohkan oleh ibu guru pada awal pembelajaran tadi. Tidak mencemari lingkungan dengan sampah plastik. Namun, adakah persoalan terkini yang terjadi? Ya, di lautan masih banyak sampah lingkungan. Di hutan, pohon-pohon masih ditebangi. Dan hewan liar tetap banyak diburu oleh pemburu. Inilah tantangan yang kita harus hadapi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi manusia yang beradab dengan tidak bertindak semena-mena terhadap sesama manusia, justru harus saling mengasihi dan menghormati. Adakah persoalan terkini yang sering terjadi? Bullying masih kerap terjadi di beberapa masyarakat. Tindakan anarkis ketika keinginannya tidak terpenuhi bisa dilakukan. Namun, hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Rasa cinta tanah air diwujudkan dengan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan sumber daya yang dimiliki. Persoalan terkini yang telah terjadi. Sumber daya yang kita punya misalnya air. Ketika tidak dimanfaatkan dengan baik atau boros pemakaian, maka yang terjadi adalah keringnya sumber air. Sumber daya laut, misalnya di terumbu karang, jika tidak dipelihara dengan baik, apa yang terjadi? Terumbu karangnya rusak. Habitat tempat makhluk hidup berkembang biak akan rusak. Pohon. Jika tidak terpelihara dengan baik, apa akibatnya? Ya, pengundulan lahan. Akibatnya pada manusia sendiri.
erosi yang terjadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, kita bisa menjadi pemimpin yang jujur dan adil dalam menjaga lingkungan. Setiap kebijakan berpihak pada pelestarian lingkungan. Persoalan terkini yang terjadi, sudahkah pemimpin kita menjadi pemimpin yang berpihak pada kepentingan semua orang dan lingkungan sekitarnya? Sebagian mungkin iya, dan sebagian mungkin sudah melaksanakan kebijakan yang lebih baik untuk lingkungan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam yang adil untuk sesama, contohnya ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Persoalan terkini yang terjadi, misalnya reklamasi pantai. Pantai yang seharusnya bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua orang, kini hanya terbatas untuk kepentingan orang tertentu saja. Jadi pemanfaatannya belum adil untuk sesama. Kemudian ada freeport, penggalian bahan atau barang tambang, contohnya emas. Pemanfaatan sumber daya alam ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Ia hanya untuk kepentingan golongan saja. Masyarakat sekitarnya hanya mendapatkan tanah yang tandus. Soli dan solihah, kalian telah menyimak video pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Yuk, kita tetap lestarikan alam. Menjaga alam merupakan ibadah yang paling mulia. Nah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Ibu Guru Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.